Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia dari program studi Manajemen Dakwah semester 5. Kita ada di kampus Dakwah dan Peradaban UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu komunikasi dakwah yang dimana guru dosen pengampunya yaitu Ibu Lutfi. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Teori Komunikasi, karangan dari Morisa. Buku ini ditulis dan dikemas oleh orang Indonesia ini masih sangat langka ya, karena buku ini tuh ditulis dari literatur orang-orang internasional, dari literatur internasional ya. Di sini akan membahas mengenai banyak ide, gagasan, komunikasi individu ataupun komunikasi antara individu. Nah, yang menjadi gagasan di sini akan ditolak ukur kepada buku Stephen W. Lidjon yang juga akan dikolab dengan Avos yang memang memiliki paradigma berbeda dengan buku Lidjon sebelumnya. Ini penerbit dari Galia Indonesia, cetakan pertama Mei 2013. Ada 6 bab dalam buku ini. Yang pertama akan membahas mengenai dunia teori komunikasi. Lalu yang kedua akan membahas mengenai tradisi teori komunikasi. Yang ketiga akan membahas mengenai komunikator. Lalu selanjutnya tentang pesan, percakapan, dan juga hubungan. Kita masuk di bab pertama, yaitu kita akan membahas mengenai dunia teori komunikasi. Teori sendiri itu apa sih teman-teman? Ya, teori itu ada kalanya dicetuskan oleh orang awam dan juga ada kalanya dicetuskan oleh orang-orang ilmuwan. Teori sendiri itu ada ketika ada suatu pengalaman sehingga pengalaman tersebut itu menghasilkan suatu teori. Keputusan yang harus dilakukan itu kita ketika mengambil keputusan apa sih yang harus kita lakukan, itu kita bisa lihat di teori. Lalu perubahan apa yang terjadi ketika kita sudah mengimplementasikan teori. Jadi teori itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu teori apa sih yang terpercaya ataupun tidak terpercaya? Kita tidak tahu, tetapi teori yang diciptakan oleh orang awam itu teori yang hanya sekedar suatu perkiraan. Beda lagi dengan teori yang diciptakan oleh orang-orang ilmuwan. Jelas, teori itu telah terencana dan juga terstruktur menurut observasinya. Lalu, kapan sih teori komunikasi ini ada? Penemuan revolusioner. Latar belakang adanya suatu teori komunikasi itu pada Perang Dunia I itu para pemikir itu memparadigmakan pemikirannya dan juga opini publik. Lalu setelah Perang Dunia II itu akhirnya suatu ilmu ini yaitu ilmu komunikasi ini diakui dengan ilmu tersendiri. Ada peminatannya sendiri. Lalu, studi di ilmu komunikasi ini tuh ada di Eropa dan juga Amerika Serikat, itu memiliki paradigma yang berbeda. Lalu, untuk pemikirannya juga di pemikiran timur dan juga barat, itu juga memiliki pemikiran mengenai komunikasi dan teori komunikasi itu berbeda. Untuk definisi dari komunikasi ini, menurut Stephen W. Lidjon, yaitu communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, possess humorous meaning. Itu menurut Stephen W. Lidjon. Lalu definisi dari komunikasi ini digunakan secara fleksibel, tergantung apa yang manfaat
komunikasi ini kita manfaatkan untuk apa sih? Lalu Dance menemukan 3 hal yang membentuk dimensi dasar teori komunikasi. Yang pertama yaitu dimensi level observasi, yang kedua yaitu dimensi kesenjangan, dan yang ketiga ada dimensi penilaian normatif. Di dalam dunia teori komunikasi ini kita juga akan membahas apakah komunikasi itu memiliki sesuatu yang dituju atau hanya disengaja. Lalu kita akan membahas juga apakah komunikasi itu diterima menurut apa yang memang benar-benar dituju oleh seorang yang akan menyampaikan pesan. Di sini juga para ilmuwan memiliki pemikiran yang sangat berbeda-beda. Bahas mengenai klasifikasi menurut Stephen Lidjon, yaitu ada 4 teman-teman. Yang pertama, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini, James Anderson itu mengatakan bahwasannya ada 5 teori di sini. Ada teori struktural dan fungsional, yaitu di mana teori tersebut itu ada di suatu organisasi ya. Terus kita itu terstruktur, lalu di bagian setiap peran itu memiliki fungsinya tersendiri dalam menjalankan suatu tugas. Lalu yang kedua ada status seorang pada Yang kedua ada teori kognitif, yaitu suatu tingkah laku. Apa yang kita lakukan dalam merespon suatu komunikasi. Lalu yang ketiga ada teori interaksi, yaitu ketika kita berkehidupan sosial, tentunya kita tidak akan lepas dengan yang namanya interaksi sesama individu. Lalu yang keempat ada teori interpretasi. Apa sih teori interpretasi itu? Yaitu mengungkapkan bagaimana orang memahami suatu pengalaman dalam kehidupannya. Untuk mengungkapkan bagaimana seseorang tersebut memahami pengalaman di dalam kehidupannya. Lalu yang kelima ada teori kritis, yaitu gagasan yang disatukan. Kita di teori kritis ini akan bertanya apa dan mengulik-ngulik apa itu komunikasi. Setiap teori itu pasti ada kelemahan dan juga kelebihan. Itu tadi kita telah membahas berdasarkan jenis, teman-teman. Kita selanjutnya akan bahas berdasarkan tingkatan. Tingkatan di sini ada level komunikasi, yaitu mengenai konteks, yaitu komunikasi di bidang apa sih pekerjaan. Misal ya, dalam konteks pekerjaan, komunikasi ini ada di bidang kesehatan, terus ada di bidang bisnis, atau di bidang keamanan atau pemerintahan. Itu ada konteksnya tersendiri, teman-teman. Lalu kita berkomunikasi itu menggunakan teknologi atau secara langsung, itu juga akan dibahas. Lalu di sini komunikasinya secara interkultural atau intrakultural. Secara tingkatan itu level komunikasi yang itu tadi. Kita juga akan membahas mengenai secara umum, teman-teman. Teori komunikasi itu menggunakan ada levelnya lah secara umum itu. Ada secara interpersonal. Yang pertama ada interpersonal, yang kedua ada kelompok, yang ketiga ada organisasi, dan yang keempat ada media massa. Di dalam keempat komunikasi ini tuh saling berkaitan. Namun juga ada perdebatan tersendiri di antara penafsiran keempat komunikasi ini. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi inti, teman-teman, yang bersifat khusus ya. Jadi teori komunikasi inti ini nanti kita akan membahas mengenai pembentukan pesan, pembentukan makna, lalu struktur pesan, dimensi interaksi, dan juga dimensi sosial. Ini juga komunikasi ini, teori ini akan sangat berkaitan, teman-teman. Ada teori struktur intelektual, yaitu menggabungkan suatu teori yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yaitu mengenai pesan, mengenai komunikasi berdasarkan levelnya, lalu kita berkomunikasi itu secara individu atau kelompok, lalu ada berdasarkan konteks tadi, teman-teman.
Lalu kita akan membahas lagi teori elemen komunikasi. Elemen komunikasi kita pasti tidak, kalau kita membahas tentang komunikasi pasti kita sering mendengar, yaitu perkataan dari Harold Laswell mengatakan who say what, in what channel, to whom, with what effect. Tentunya kalian tidak asing lah dengan kata-kata ini ya teman-teman. Itu menurut Harold tadi. Menurut Josh Van Dominic itu ada 8 teman-teman. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator sendiri itu orang yang menyampaikan suatu pesan. Lalu ada encoding. Encoding. Yang kedua ada encoding, yaitu ketika kita menyusun suatu pesan. Kita ketika akan menyampaikan suatu pesan, tentunya kita akan menyusun suatu pesan sehingga otak kita itu berjalan bagaimana kita menyusun pesan tersebut. Itu yang namanya encoding teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pesan, yaitu hasil dari encoding yang telah kita rancang tadi teman-teman. Lalu yang keempat ada saluran. Melalui apa sih kita berkomunikasi itu, melalui apa? Media massa atau secara face to face. Dan komunikasi secara face to face itu lebih efektif teman-teman, karena kita lebih tahu komunikasi nonverbal dan ekspresi seseorang serta intonasinya itu seperti apa sih, sehingga komunikasi secara face to face itu sangat menghindari suatu kesalahpahaman. Lalu yang kelima itu ada decoding teman-teman. Beda, apa sih bedanya encoding dan juga decoding? Kalau decoding itu seperti seorang wartawan teman-teman. Ketika kita melihat ketika lihat suatu kejadian ya teman-teman, kita mendeskripsikan dan membawakan berita acara. Itu secara cepat kita juga menangkap bagaimana kita mendeskripsikan suatu apa yang kita lihat, terus kita komunikasikan langsung secara berita. Itu yang namanya decoding. Lalu yang ke-6 itu ada komunikan. Komunikan sendiri yaitu orang yang menerima pesan. Namun kedua komunikan dan juga komunikator ini juga terkadang diperdebatkan, karena komunikan juga bisa menjadi komunikator dan juga komunikator juga bisa menjadi komunikan jika komunikasi tersebut terjadi secara interaksi. Lalu yang ke-7 itu ada umpan balik. Umpan balik tersendiri yaitu bagaimana seorang itu menanggapi secara responnya itu negatif atau positif. Itu tergantung bagaimana kita menyampaikan pesan dan juga bagaimana komunikan tersebut bisa menerima pesan dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu mesti kita dalam berkomunikasi itu pastikan merasakan yang namanya gangguan atau noise. Ya, noise sendiri itu ada beberapa bagian juga teman-teman. Ada secara semantik, yaitu bahasa kita mungkin berbeda makna ya. Lalu ada mekanik dan juga ada gangguan lingkungan. Itu tadi teman-teman mengenai teori mengenai dunia komunikasi. Di bab 2, kita akan membahas mengenai tradisi teori komunikasi. Bagaimana suatu tradisi ini ada? Itu ada 3 metode penelitian teman-teman. Yang pertama yaitu secara objektif, yaitu standarisasi observasi. Yang kedua ada subjektif, upaya menciptakan interpretasi. Dan yang ketiga ada secara sosial, yaitu alam dan juga humanistik. Di sini di dalam tradisi komunikasi itu ada 8 teman-teman. Yang pertama mengenai semiotika. Semiotika itu tanda teman-teman. Ketika kita memilih suatu barang itu ada di suatu tempat itu kita sudah menandakan itu suatu tanda. Semisal kita menaruh gelas di sebelah kita, di meja tempat tidur kita, di sebelah itu sebagai makna gelas sendiri, itu sebagai kenang-kenangan yang diberikan oleh orang yang sangat dicintai. Nah, itu termasuk di semiotika, tanda. Semiotika sendiri itu juga akan dibagi juga teorinya, ada 3 teman-teman, ada semantik, sintaktik, dan pragmatik. Yang B itu mengenai fenomenologi, yaitu tentang pengalaman
pengalaman sadar seorang individu. Bagaimana seseorang individu itu mengambil suatu pengalamannya dalam berkomunikasi. Di sini itu ada juga 3 pembagian lagi, yaitu mengenai fenomenologi klasik, persepsi, dan juga hermeneutik. Yang C yaitu tradisi siberantika, yaitu mengenai suatu sistem yang kompleks yang beberapa elemen terdapat di dalamnya dan saling berinteraksi dan saling berkaitan. Yang D ada tradisi sosiopsikologi, yaitu pemikiran di bawah tradisi. Individu yang sangat makhluk sosial, karena kita kan seorang makhluk sosial ya teman-teman. Jadi kita itu berkomunikasi juga di bawah makhluk sosial dan juga tradisi di lingkungan tersebut. Kita melihat secara perilaku, kognitif, dan juga biologi. Oke teman-teman, selanjutnya yang E yaitu sosiokultural. Apa sih sosiokultural itu? Kita akan membahas berbagai pengertian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Di dalam tradisi ini juga ada pembagian teorinya lagi teman-teman. Ada 3, yaitu secara interaksi simbolik, yang kedua ada konstruksi sosial, dan yang ketiga ada sosiolinguistik. Lalu kita yang F akan membahas mengenai kritis, yaitu pertanyaan mengenai kekuasaan, keistimewaan, terus kekayaan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada pembagian teorinya lagi, yaitu mengenai Marxisme, French School, dan postmodernisme, dan juga feminisme. Itu yang F ya, tentang tradisi kritis. Lalu yang terakhir itu kerap sekali kita dengar, yaitu tidak lain tidak bukan, kita akan membahas mengenai retorika. Retorika adalah bagaimana sih gaya seseorang dalam menyampaikan suatu pesan dengan intonasi atau dengan bagaimana ia menyampaikan agar pesan tersebut efektif, teman-teman. Jadi itu bab 2 yang tadi saya sampaikan mengenai tradisi. Ini akan menjadi titik dalam mengkaji bab selanjutnya, yaitu mengenai bab 3 yaitu komunikator. Terus ada mengenai pesan, ada mengenai percakapan, dan juga ada mengenai hubungan. Ini kita masih di bab 3 teman-teman, yaitu mengenai teori komunikator ya. Komunikator sendiri yaitu bagaimana seseorang dalam menyampaikan suatu pesan terhadap publik ya teman-teman. Di dalam komunikator ini juga ada 4 topik yang sangat dibahas, yaitu mengenai sini ada tabel teman-teman. Oke, di sini tuh ada topik yang akan dibahas mengenai bagaimana sih sifat komunikator. Bagaimana sifat komunikator yang ada di sini ada di dalam tradisi sosiopsikologi yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu di situ nanti ada pembagian teorinya lagi, bagaimana kita memahami sifat suatu komunikator itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana individu ini berpikir dan juga mengetahui. Itu juga nanti ada teorinya di dalam tradisi sosiopsikologi dan juga tradisi siberantika. Lalu selanjutnya kita akan membahas topik mengenai konsep diri individu, yang dimana teori-teori konsep diri individu tersebut akan dibahas di tradisi sosiokultural, yang akan dibahas di tradisi sosiokultural. Lalu yang keempat yaitu menentukan identitas individu, yang akan dibahas di tradisi kritis, tentang teori pandangan, konstruksi identitas, dan juga teori homo. Kita masuk di bab teori-teori mengenai pesan. Oke, ada 7 topik penting yang akan dibahas di mengenai pesan ini sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda dan simbol, yaitu akan dibahas di tradisi semiotika. Lalu yang kedua ada perilaku nonverbal, juga akan dibahas di tradisi semiotika. Dan yang ketiga ada pesan melalui percakapan, yang akan dibahas di
tradisi sosiokultural. Yang keempat ada bagaimana seseorang itu berpikir sebelum bertindak, yang akan dibahas di tradisi sosiopsikologi. Yang kelima yaitu mengenai pilihan strategi komunikasi, yang akan dibahas juga di tradisi sosiopsikologi. Yang keenam yaitu bagaimana kita merancang suatu pesan juga, itu teorinya akan dibahas di tradisi sosiokultural dan juga tradisi sosial psikologi. Yang ketujuh yaitu interpretasi pesan, yaitu akan dibahas di tradisi sosiokultural, lalu tradisi sosiopsikologi dan juga tradisi fenomenologi. Itu mengenai bagaimana kita menyusun suatu pesan dan beberapa topik yang akan dibahas di bab ini. Masuk di bab 5. Di bab 5 ini kita akan membahas mengenai percakapan, teman-teman. Kalian mesti tidak asing ya namanya percakapan. Kita sebagai makhluk sosial, kita juga bercakap-cakap. Sekarang kita bercakap-cakap kan, teman-teman? Ya, kita bercakap-cakap, teman-teman. Ini juga nanti akan dibahas mengenai tradisinya juga dan pembagian dari teori-teorinya tersendiri. 4, teman-teman, yang akan dibahas. Yang pertama yaitu rasa cemas dan ketidakpastian. Yang kedua itu ada akomodasi dan juga adaptasi. Yang ketiga ada makna interaksi, dan yang keempat ada budaya. Bagaimana kita bercakap-cakap dalam menangani rasa cemas dan juga ketidakpastian. Terus kita bercakap-cakap dengan lintas budaya, makna interaksinya juga kadang kan juga berbeda. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab terakhir kita, bab 6. Oke, bab 6 ini kita akan membahas mengenai teori mengenai hubungan, teman-teman. Dan topik yang akan dibahas juga ada 4, yaitu pertama, interaksi dan dalam hubungan, lalu ada keterbukaan dan interaksi, yang ketiga ada mengelola percakapan, dan yang keempat terakhir yaitu mengenai dialog. Dalam hubungan ini, komunikasi itu bagaimana kita menjalinnya itu dengan baik agar komunikasi juga bisa berjalan secara efektif, teman-teman. Jadi itu saja, teman-teman, mengenai teori komunikasi, tradisinya. Kita sudah belajar mengenai apa itu teori, apa itu kenapa studi teori ilmu komunikasi itu menjadi ilmu tersendiri. Lalu kita juga membahas mengenai definisi dan klasifikasi bagian-bagian dari teori tadi. Kita juga belajar tentang tradisi dan juga pembagian dari beberapa fokus, yang dimana nanti juga akan menghasilkan suatu teori-teori di suatu komunikator, pesan, percakapan, dan juga hubungan, teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.